Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada siapa ketua kelasnya? Oh, Ilham. Silakan Ilham. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Baiklah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Baik ya? Ada yang nggak masuk? Siapa? Ilham? Ilham di kota kelas. Siapa Didik? Didik kenapa Didik? Oh, sakit. Udah dijenguk belum? Nah, salahnya kita kalau misalkan ada anak atau teman kita yang sekiranya nggak hadir karena sakit, kita kan dianjurkan gitu. Salah satu hak muslim kepada muslim yang lainnya itu adalah menjenguk teman yang lagi sakit gitu. Ya, nanti mungkin habis ini kita bisa nengok gitu bareng-bareng teman kita Didik ke rumahnya. Ya, kalian patungan lah berapa gitu buat hadiah gitu, sebagai hadiah kepada teman kita Didik ini. Bisa ya? Bisa. Mungkin kalian masih ingat gak tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Ya, ada yang tahu? Siroj? Ada yang tahu? Malik? Iya, betul, tentang kitab Allah, iman ya, tentang iman kepada kitab Allah. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita kemarin? Nah, terus betul. Nah, jadi bahwasannya iman kepada Allah itu, iman kepada kitab Allah itu adalah iman yang ketiga. Ya kan? Betul kan? Iman yang ketiga. Terus kitab Allah kan ada 4 macam tuh. Maksudnya yang kita ketahui ada 4 gitu. Yang pertama itu Taurat. Siapa yang membawakan kitab Taurat? Nah, itu Injil. Bukan, maksudnya yang membawakan kitab Taurat. Betul, Musa. Kemudian ada juga kitab Injil yang dibawakan oleh Isa. Terus kitab Zabur yang dibawakan oleh Daud. Kemudian kitab terakhir yang masih kita pakai sampai saat ini yaitu kitab Al-Quran yang dibawakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, apa yang bisa kita ambil atau hikmah apa sih yang bisa kita ambil daripada pembelajaran kitab Allah itu, atau mengimani kitab Allah itu? Ya, salah satunya hal yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil daripada mempelajari kitab Allah ini adalah kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mengimplementasikan ataupun memakai ilmu Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perintah Allah dan larangannya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah lah, dalikal kitabul la raiba fi. Nah, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang kita percayai ini adalah kitab yang tidak sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Dalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Nah, barang siapa yang mempelajari Al-Quran atau mempelajari kitab-kitab, mungkin yang digunakan sekarang ini adalah hanya Al-Quran saja ya. Mungkin kitab-kitab sebelumnya itu pupus pada zamannya. Sedangkan zaman kita ini adalah zaman kerasulan Muhammad gitu. Jadi kitab yang dipakai adalah kitab Al-Quran. Maka barang siapa yang mempelajari kitab Al-Quran, maka dalam hidupnya tentu akan terarah gitu. Menjadi orang yang muttaqin itu berarti menjauhi larangan, terus pasti melakukan kewajiban gitu. Ya, itu sekilas tentang pembelajaran
eh, tentang iman kepada kitab Allah gitu, yang telah kita bahas minggu kemarin. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak? Bahasan kita tentang hari ini gitu? Apa yang mau kita bahas? Ada yang tahu? Siapa? Kipti? Ya silakan Kipti. Yups, betul bahwasanya Nabi dan Rasul itu mempunyai arti yang sama secara bahasa, itu utusan gitu. Utusannya siapa? Tentu utusan Allah. Kemudian secara istilah itu apa? Secara istilah Nabi itu adalah utusan Allah di muka bumi, tapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Jadi ya mungkin hanya memberikannya suatu keteladanan atau kepada masyarakat itu, sehingga ya masyarakat itu mengetahui lah bahwasanya mereka itu adalah nabi gitu. Kemudian Rasul itu sendiri berarti adalah utusan Allah atau duta Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyunya. Berarti ada tugas tabligh di sini, ya kan? Artinya wajib menyampaikan apa yang sekiranya wajib disampaikan. Kemudian ada fungsi Rasul dan Nabi. Fungsi Rasul itu sendiri sebagai ya seperti definisi lah, bahwasanya fungsi Rasulullah itu ditugaskan untuk berdakwah. Ya tentu dakwahnya itu karena ada sebab orang-orang pada zaman Nabi tersebut atau zaman Rasul tersebut ada yang salah dari pemikirannya, dari ketauhidannya. Kemudian datanglah seorang Nabi atau Rasul itu sendiri guna memperbaiki akhlak, ketauhidan, kemudian cara pemikiran yang salah mereka gitu. Ya tentu saja penyampaiannya ini amatlah sangat sulit gitu. Jadi selain sulit juga bukan hanya sulitnya itu bukan apa ya. Jadi sulitnya itu karena orang-orang di sana tuh menentang ajaran Nabi tersebut gitu. Selalu begitu. Mungkin hanya ya beberapa, nggak sebanyak pengikut Nabi Muhammad gitu. Memang pengikut Nabi Muhammad ini banyak sekali pengikutnya kan, sampai hari akhir juga masih disebut dengan pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi pada zaman dahulu tersebut ya pengikutnya walaupun dakwahnya beribu-ribu tahun ataupun beratus-ratus tahun gitu, tetap pengikutnya hanya beberapa ataupun ya nggak sebanyak Nabi Muhammad ini lah umatnya gitu. Itulah fungsinya Rasul itu sebagai pendakwah, ataupun dia tuh selalu mengajarkan kebenaran ataupun ya menyerulah kepada ketauhidan kepada Allah, perbaiki akhlak yang kurang bagus. Itu fungsi daripada Rasul dan Nabi. Terus nih ada sifat-sifat Nabi juga yang harus kalian ketahui. Tahu nggak ada berapa sifat Nabi yang sekiranya kalian harus ketahui? Tentu ini sudah diajarkan waktu SMP ataupun waktu di madrasah. Kalian juga pasti sudah diajarkan itu. Apa empat dasar sifat Nabi yang harus kita teladani gitu. Tahu nggak? Nah, baik, saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya ada empat sifat Nabi yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah cerdas, smart, fatonah. Nah, tidak mungkin gitu seorang nabi, seorang rasul itu yang menyampaikan wahyunya ini mempunyai sifat yang bodoh gitu. Pasti semua rasul itu mempunyai sifat yang
yang pandai, yang smart, yang cerdas itu. Ya, kalau 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 Rasulullah itu nggak cerdas itu, bagaimana mungkin dia bisa menyeru kepada umatnya? Jika umatnya tidak mau begini, maka ada solusi yang lain bagi Rasulullah itu untuk menyeru umatnya. Tidak ada kata menyerah, itulah ya yang harus kita teladani. Itu ya sifat yang pertama. Jadi tidak dengan satu cara doang, berarti ya orang-orang yang cerdas begitu memang ada selalu ada jalan untuk menyeru umatnya gitu, walaupun ya umatnya tetap menyangkal atau bahkan ingin membunuh gitu, wajar saja. Kemudian itu yang pertama, apa tadi, Platona, cerdas, smart. Kemudian ada lagi tablik, berarti tugasnya untuk menyampaikan ya wahyu yang telah diterima itu wajib disampaikan gitu, ya kan, wajib disampaikan dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar. Ya bukan hanya hafal wahyunya, tetapi juga mereka memakai ataupun memberi ketauladan yang baik. Tabligh, Fatona, amanah. Ya tentu seorang rasul yang menyampaikan itu harus punya sifat amanah gitu. Dia nggak berkhianat gitu. Ya kalau misalkan rasul berkhianat gimana ya? Berarti penyampaian tauhidnya ataupun penyampaian ajarannya nggak sampai kepada umat sampai sekarang itu, kepada kita. Ya sebagai umat muslim kita mungkin nggak bakal kenal Tuhan Allah gitu kalau misalkan Rasul itu sendiri tidak mempunyai sifat amanah. Tapi sidik, oh iya sidik dulu ya, yang terakhir adalah sidik. Seharusnya sidik dulu sih, tapi ya nggak apa-apa lah, acak aja berarti. Fatona, tabligh, amanah, sidik. Nah, seorang Rasul itu sendiri merupakan sifat yang wajib. Sidik ini sifat yang wajib, jujur gitu. Kalau misalkan nggak jujur, pembohong itu ya namanya bukan rasul, itu mah namanya ya kita gitu. Nah itulah, nggak mungkin seorang rasul itu sendiri mempunyai sifat pembohong. Pembohong siapa pernah? Nggak ada. Rasul selalu meneladani ataupun memakai, mengimplementasikan sifat jujur. Nah itu yang harus kalian lakukan pada setiap hari. Jangan kalian gara-gara ada SPP dari sekolahan, SPP-nya 200 bilang ke orang tuanya 300, wah parah itu. Siapa itu? Ada yang pernah ngelakuin? Jangan sampai. Saya nggak mengajarkan loh, saya nggak mengajarkan loh ya. Ya sorry lah. Tugas udah, kemudian sifat udah, pengertian udah. Nah sekarang itu ada, saya kasih tahu peran ulul azmi ataupun nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Kalian tahu nggak peran ataupun siapa aja nabi-nabi atau rasul-rasul yang diberikan gelar ulul azmi? Yang tahu saya bocorkan deh, Mimin. Singkatan Mimin itu bukan nama orang, bukan nama nabi juga. Mimin itu berarti M-nya itu Muhammad, I-nya itu Isa, M-nya lagi Musa, I-nya lagi Ibrahim, dan yang terakhir adalah N, Nuh. Mereka itu adalah orang-orang ataupun gelar ulul azmi ini diberikan kepada rasul-rasul yang sudah melampaui ataupun sudah melewati masa-masa yang paling sulit untuk berdakwah gitu. Ya mereka punya banyak hambatan, punya banyak rintangan untuk menyampaikan wahyunya tersebut. Ya seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad sampai ingin dibunuh kan untuk berdakwah, tentu dibenci oleh kaum Quraisy,
banyak juga eh, orang-orang Quraisy itu yang ingin membunuh Rasulullah, bahkan dijadikan suatu seimbara, barang siapa yang membunuh Rasulullah akan dikasih hadiah sekian, untuk jumlahnya itu saya lupa. Kemudian juga ada Nabi Daud yang diberikan penyakit yang naudzubillah itu parah banget, tapi dengan kesabaran dan ketekunannya ya Nabi Daud bisa melewati itu semua. Bahkan istrinya juga meninggalkan Nabi Daud waktu itu, tapi dengan kesabarannya Nabi Daud bisa melewatkan itu, sehingga tugas untuk menyampaikan wahyu tidak lupa ya, tersampaikan lah. Kemudian juga ada Nabi Isa, Nabi Musa yang pokoknya banyak fitnah gitu. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir di kota Mekah, lahir pada tahun Gajah 11 Rabiul Awal. Ya, pada waktu itu Nabi diasuh oleh Halimatus Sya'diyah karena tidak maksudnya bapaknya juga sebelum kelahiran Nabi sudah meninggal, kemudian uminya setelah melahirkan Nabi nggak lama juga meninggal, makanya diasuh oleh atau disusui oleh Halimatus Sya'diyah. Kemudian setelah dari Halimatus Sya'diyah, Nabi Muhammad diurus oleh pamannya yang bernama Abi Thalib, yang kemudian sayangnya Abi Thalib ini sampai akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan syahadat. Tetapi pamannya inilah yang telah membela Nabi Muhammad mati-matian demi mendakwakan agamanya sendiri, agama Muhammad itu sendiri. Ya, walaupun Abi Thalib atau pamannya ini tidak sempat untuk mengucapkan syahadat, Nabi Muhammad pun sedih karena ditinggal pamannya yang belum bisa mengucapkan syahadat, kemudian ditinggal juga oleh istrinya. Kemudian ya Rasulullah itu sendiri dihibur oleh Allah yang menghibur dengan cara mengisra mi'rajkan ya. Kemudian dari Madinah ataupun Masjidil ya, jadi akhirnya sampai ketemu dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad berseri-seri dan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah itu sendiri. Apa wahyunya waktu itu? Habis Isra Mi'raj, wahyunya untuk menunaikan ibadah sholat yang awalnya 50, kemudian dia negosiasikan bahwasanya 50 waktu kayaknya umatku nggak sanggup ya Allah, kata Nabi kan begitu kan. Kemudian ya Nabi juga menegosiasi sampai akhirnya hanya 5 waktu saja kita digunakan untuk sholat. Nah, dari 5 waktu itu, apa yang sudah diusahakan oleh Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad jangan disia-siakan. Masa sholat 5 waktu itu sendiri kalian nggak melaksanakan? Cobalah kalian sedikit rajin gitu melaksanakan sholat gitu. Iya, selain menggugurkan kewajiban juga memberikan suatu kebanggaan lah bagi orang tua kita sendiri. Ya, tentu anak yang soleh memberikan suatu ganjaran kepada orang tuanya yang juga terputus walaupun mati gitu. Makanya mohon maaf jika kalian ada orang tuanya yang sudah meninggal, kalian tidak terputus ikatannya gitu. Jadi orang tua yang sudah meninggal kemudian anaknya soleh, maka orang tuanya ini akan terbantu menuju surga ataupun diangkat daripada suatu siksaan di neraka gitu. Ada juga hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang iman kepada Rasul. Adalah Rasul itu kan nggak ada sifat menyerah gitu. Artinya untuk menghadapi kehidupannya yang pahit, Rasulullah itu sendiri mempunyai sifat cerdas. Artinya ada solusi yang bisa kita ambil daripada suatu masalah. Cobalah jangan disia-siakan perjuangan Rasulullah itu sendiri dalam menyampaikan wahyunya tersebut. Kita hanya mengambil
pembelajaran yang telah diajarkan oleh beliau itu, maka kita laksanakan. Pokoknya ya Rasulullah itu sendiri bisa kita ambil tauladannya. Semua yang datang dari Rasulullah itu adalah baik, entah sifat, perbuatan, ataupun kelakuan atau hal ini sebagainya, kita ambillah dari Rasulullah. Kita pelajari aja dengan membaca sejarah. Ya kalian belajar juga kan sejarah, kan sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalian bisa mengambil contoh-contoh yang telah diajarkan oleh beliau, ataupun dalam Al-Quran juga banyak, dalam hadis juga banyak. Bahkan hadis itu adalah semua perkataan Nabi yang wajib kita turuti ataupun kita laksanakan, ataupun yang buruk kita hindarkan gitu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Nggak ada? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu. Maaf banyak kekurangan, karena ya semua juga butuh pembelajaran. Kalian belajar, saya juga belajar. Saya ingin lebih baik lagi, kalian juga harus mempunyai rasa yang sama, ingin lebih baik lagi. Jangan bosan untuk hidup, karena hidup adalah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.